Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu Widya, kabar baik. Sudah lama kita nggak ketemu ya Bu Widya. Iya Bu, Ibu makin cantik aja. Oh, sama, Bu Widya juga begitu. Gimana? Selamat Hari Guru ya Bu? Ya, sama-sama Bu Widya. Selamat Hari Guru ya Bu Widya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dapat menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mencerdaskan anak bangsa ya Bu Widya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya Bu, gini Bu, kemarin kan ada yang mau ditanya sama Ibu nih ya. Ibu Ada nggak lagi sibuk kan? Tidak Bu Widya, alhamdulillah, silakan, kalau memang ada yang mau Bu Widya bicarakan sama Ibu. Mau minta pendapat dari Ibu. Mhm, Saya itu kan ngajar kelas 5 SD Bu. Jadi, memang anak murid saya itu tidak banyak, sebanyak 29 anak. Dari 29 itu alhamdulillah mereka itu anak yang penurut, yang bandel itu ya masih dimaklumi lah, bandel anak-anak, namanya anak-anak ya kan, masih iya, bisa ditegur. Jadi yang ini rasanya tuh saya bingung sekali. Mau cerita ke siapa, saya bingung. Nah, inilah yang mau saya sampaikan ke Bu Susi. Jadi mhm, anak saya ini Bu, namanya Vino. Dibeli kenapa, kok bisa tinggal, apa masalahnya. Kalau dilihat dari fisik, dia bagus. Kalau mhm, dilihat dari menulis, dari apa, pokoknya kalau ada kegiatan, dia ikut gitu. Cuman memang anaknya agak pendiam dan agak sibuk sendiri gitu, nggak terlalu jahil, nggak suka nangisin teman-teman gitu. Jadi dengan berjalannya waktu, berjalannya pelajaran, materi terus bertambah, di situ baru kelihatan bahwa ternyata Ananda ini dia tidak menyimpan apa yang kita sampaikan. mhm, Misalnya begini, Bu, kita kan ada tugas. Jadi tugas itu harus saya cerita detail khusus buat dia sendiri. Jika saya bicara barengan dengan teman-teman menyampaikan tugas itu ke Ananda, dia ini tidak mengerti apa maksudnya gitu. Jadi seperti kalau membuat kita mau memberikan makanan ke dia, kita tuh harus mhm, nyuapin dia, "Ini loh makanan, kamu makan." Seperti itu. Dia nggak mhm, paham bahwa ini makanan untuk dimakan. Seperti itulah, ibaratnya. Nah, itulah. Jadi kan, guru-gurunya yang lain misalnya guru agama, guru PJOK, guru bahasa Inggris, itu mengeluh juga gitu. Karena kan kebetulan Ananda ini kan anak, pindahan ke sekolah saya. Nah, jadi gimana prestasinya yang dulu ya kita bisa lihat dari nilai rapor kan begitu. Tapi di nilai rapor itu ya lumayan, nilainya lumayan bisa mengikutin gitu. Tapi begitu kita menjelaskan, saya jelaskan materi, kemudian latihan, dia nggak nyimpan, nggak tahu apa yang ditulisnya sembarangan. Sembarangan aja dia menulis. Entah mhm, apa-apa yang dia tulis. Jadi saya kebingungan. Jadi bingung kalau menurut Bu Susi, apa yang harus saya dengan anak pindahan di kelas 5 dia pindah. Jadi di kelas 5 masuk ke sekolah ini, di kelas 5 ini ya nggak bisa naik karena kan ini dia baru pindah di sini gitu. Karena ya diketahui lah kelemahan dan kekurangannya begitu. iya, Jadi ya begitulah, nilai iya, latihannya rendah, nilai ulangannya rendah, 20, 10. Kemarin mid semester itu nilai agamanya 14. Sama saya masih mending ada nilai 20 sama 30, tapi itu kan rendah banget gitu dibandingkan iya, dengan teman-temannya. iya, benar Nah, Bu jadi Widya. jadi ini saya Bu, gimana tuh Bu? Baik Bu Widya, dari, eee, cerita yang telah saya dengarkan dari Bu Widya tadi, saya simpulkan berarti, saat ini, Bu Widya kebingungan dengan anak didiknya yang bernama Pino, yang tadinya, latar belakangnya bahwasannya dia tidak bisa, atau lemah begitu ya dalam menangkap pelajaran,
tidak bisa menulis atau juga tidak bisa membaca ya, menulis saja tidak bisa apalagi membaca. Dan nilainya cenderung rendah gitu ya, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi, eee, menurut cerita yang Ibu Widya sampaikan ini, saya akan kembali bertanya kepada Bu Widya, karena, menurut saya yang lebih tahu tentang anak ini, adalah Bu Widya sebagai wali kelasnya. Menurut Bu Widya, ya, Mhm. menurut Bu Widya untuk kasus anak kita ini, menurut Bu Widya apa kira-kira, yang, dapat, Bu Widya lakukan, dalam menangani permasalahan anak kita Pino? Menurut Bu Widya bagaimana? Kemarin itu ada sih, yang saya lakukan itu, kita kan tahu nilainya rendah, kemudian saya mencari solusi gitu. Saya coba memberikan, jam tambahan kepada Ananda, karena, Mhm, kalau kita bikin dia belajar seperti biasa dengan teman-temannya, mhm, itu dia ketinggalan ketinggalan. Jadi saya, tambah jam khusus buat dia sendiri di luar jam belajar wajib. mhm, Jadi, misalnya anak-anak udah pada pulang gitu, jadi nanti, si Vino ini tidak pulang, saya koordinasikan dengan orang tua, saya menambah agak setengah jam ke Vino ini, jadi Ananda Vino dijemput agak terlambat gitu. mhm, Jadi selama setengah jam itu, ya saya yang pertama yang saya lakukan itu pertama saya melakukan pendekatan. Kenapa Ananda begini, begitu, sehingga dia tidak merasa, takut atau grogi dengan saya. Jadi menganggap dia sebagai, teman-temanlah begitu. Mungkin ada materi yang saya sampaikan sehingga dia tidak bisa menyimpan, mhm, tapi tidak hanya itu yang saya tekankan, tentang membaca juga saya tekankan ke Ananda. Jadi sambil melakukan pendekatan, saya juga memberikan, les baca, khusus membaca saja dulu gitu, saat iya, itu. Jadi, saya kasih jam, setengah jam membaca, "Coba Nak baca ini." Dia memang pertama kali membaca itu terbata-bata gitu, bisa dikatakan mungkin dia mengeja gitu, tapi tidak mengeja secara berbunyi gitu, dia mengejanya dalam hati, tidak mhm, mengeluarkan secara langsung. Jadi dia begitu membaca itu, terbata-bata awal mulanya, dengan saya lakukan 3 kali seminggu, karena kan anak-anak kebetulan Ananda Vino ini kan juga MDTA. Jadi dia pulang SD itu jam 1.30 itu dia langsung makan, ganti baju, MDA jam 2. Jadi dia MDA, jadi, memang hanya sebentar saya minta waktunya. Jadi 15 menit itu membaca 30 menit itu membaca, alhamdulillah sudah ada kemajuan. Jadi oh, Ananda tidak terbata-bata lagi membaca, tidak mengeja-ngeja lagi. Kemudian setelah itu saya mencoba lagi ke dikte, menulis. Dia menulis itu memang betul-betul sulit begitu. Apa namanya, merangkai kata tuh berpikir dia dulu, ya itulah kendalanya sekarang itu. mhm, Membaca sudah, menulis sudah, sekarang materi lagi pelajaran yang banyak ketinggalan, perkalian lagi, apalagi siswa kita kelas 5 ini tidak ada pelajaran yang tidak menggunakan perkalian. iya, Sementara Nanda Vino juga belum bisa menghafal perkalian 1 sampai 10. Itu saya sudah sempat melibatkan kedua orang tua untuk, membantu Ananda Vino membaca perkalian di rumah, begitu. Jadi ya, sejauh ini belum ada perkembangan. Nah, iya. itulah usaha yang saya coba lakukan sejauh ini buat perkembangan Ananda, Ya, baik. begitu. Tadi udah Ibu dengarkan bahwa, Bu Widya sudah melakukan, strategi-strategi pembelajaran buat membantu Ananda Pino. Nah, menurut Bu Widya, apakah, eee, ada tidak, cara yang lain rasanya yang eee, lebih kuat gitu ya untuk mengatasi masalah ini selain, yang tadi, strategi yang sudah, Ibu Widya lakukan tadi. Menurut Bu Widya, apakah ada strategi lain lagi yang lebih kuat ya, yang bisa mengatasi, kasus Ananda Pino ini menurut Bu Widya? Ada sih, Bu. Kemarin itu karena saya coba,
Dengan cara membaca sudah, cara menulis sudah, kemudian saya panggil orang tuanya untuk membantu menghafal perkalian di rumah juga sudah. Ada solusi lain. Jadi saya itu ingin melibatkan orang tua lagi begitu. Mungkin dengan waktu setengah jam ini saya memberikan tambahan itu saya rasa kurang karena mepet dengan jadwal anak yang mau MDTA. Mungkin ada baiknya jika Ananda dengan orang tuanya bisa mencarikan eh, guru les di rumah Privat. gitu. Oh Jadi iya. mungkin menurut saya begitu Bu. Oh. Mungkin kalau saya akan konfirmasi ke ibunya, saya akan mengajak ibunya dulu berbicara, menyampaikan maksud saya dengan tujuan ini. Mungkin Ananda Vino bisa belajar les tambahan dengan orang tuanya yang mencari sendiri gitu kan. Mudah-mudahan dengan adanya guru yang baru, caranya yang baru bisa menggali potensi Ananda kita ini agar lebih maju, agar bisa bertambah kemampuannya. Karena kalau saya bisa, cuman Anandanya yang nggak bisa karena MDTA kan. Iya. Nah, begitu. Ya, ya, Itu menurut baik. saya Ya, gitu. baik. Berarti Bu Widya, eee, menurut Bu Widya, program ataupun strategi yang, terakhir ini menurut Bu Widya, bisa, tercapai apa tidak Bu Widya untuk, kasus, Pino menurut, hemat, Bu Widya? Kalau menurut saya sih bisa, Bu. Bisa Ah, tercapai insya Allah. Karena begini, Ananda Vino ini sejauh ini saya ngajarin baca secara konsisten, ada perubahan. Kemudian saya masuk ke menulis, ada perubahan. Kemudian yang ini yang si orang tua ini saya minta bantuan Anda untuk menghafal perkalian di rumah. Mungkin lepas dari kesibukan orang tua sehingga Anda tidak bisa menghafal perkalian. Mungkin mhm. seperti itu. Karena kan orang tua mereka ini, orang tua Vino ini ayah ibunya bekerja. Iya. Mungkin agak-agak sibuk gitu kan. Mhm, Tapi kalau dia ditambah les sama guru yang baru atau mhm, ada guru lain yang menambah jam belajar wajib di sekolah mhm. malam hari atau pokoknya MDTA-nya tidak terganggu lah. Seharusnya kan saya yang handle, cuman karena dia terbatas dengan MDTA-nya, nggak mungkin pula kita suruh Ananda libur ya kan. Iya, Jadi mungkin dengan guru les dia lebih bisa. Ibarat pepatah Bu Susi, mmm, kalau kita mengasah pisau sekali saja, dia tidak akan tajam. Kita mhm. asah lagi berkali-kali, baru dia akan terlihat dampaknya tajam pisau tersebut begitu. Iya, Jadi Ananda Vino ini memang tidak bisa langsung blok gitu kita ajarkan dia harus bisa tidak. Dia pelan-pelan kita dekatin dulu, kita akrabin dulu, kita merasa seperti teman. Jadi dia tidak takut gitu kan. Dia akan bisa. Jadi batu tadi itu supaya berbentuk kalau ditetes air setiap iya, saat dia akan berbentuk. Begitu juga dengan Ananda Vino, saya yakin dengan istilah seperti ini, pepatah ini bisa jadi pembelajaran. Insya Allah pasti bisa membawa Ananda Vino untuk berubah lagi, menjadi iya. lebih baik dan mengejar ketertinggalannya. Iya Begitu. benar, mhm. Bu Widya, Ibu juga yakin Bu Widya pasti bisa menjalankan strategi itu, dan mudah-mudahan, apa yang, akan, Bu Widya capai terhadap Ananda Pino bisa berhasil. Nah, sekarang yang akan Ibu tanyakan, tadi, Bu Widya sudah menemukan, solusi untuk permasalahan Ananda Pino. Nah, menurut Bu Widya, apa saja kira-kira yang harus Ibu, Widya siapkan untuk, menjalankan strategi pembelajaran, atau tambahan, pembelajaran buat Ananda Pino menurut Bu Widya? Apa saja Tambahan. hal-hal ya, Gitu. apa saja hal-hal yang dapat, Bu Widya lakukan agar, apa yang akan, Bu Widya, lakukan terhadap Inu ini tercapai gitu menurut Bu Widya? Koordinasi dulu sama kepala sekolah. Karena kan Ananda Vino ini
masalahnya tuh dari dia ya kan masuknya sama ibu kepala sekolah, tentu ibu kepala sekolah sudah tahu kemampuan siswa ini dan sudah mendengar dan ibu kepala sekolah sejauh ini belum saya libatkan. Jadi mungkin nanti saya akan ceritakan dari awal bahwa saya sudah memberikan jam tambahan, sehingga sudah ada kemajuan. Tapi karena kita ini mendesak, Ananda kita sudah di ujung mau ujian ya kan. Sementara Ananda sibuk dengan ada kegiatan lagi setelah pulang sekolah MDTA. Jadi mungkin saya akan cerita dulu sama ibu kepala sekolah bahwa Ananda Vino ini akan saya minta ke orang tuanya untuk ikut les di luar sehingga ibu kepala sekolah tahu perkembangan kemajuan dari Vino tersebut begitu karena di sekolah kita ini anak-anak yang tinggal ini itu menjadi sorotan begitu. Tidak hanya dari saya gitu, kepala sekolah, bahkan guru-guru yang lain karena kan sebelum dia dinaikkan ditinggalkan dia kan kita rapat dulu. Ya, Jadi Vino ini sudah guru-guru lain pun ada yang bertanya sama saya, Bu, gimana Vino? Ya kayak gitulah Bu. Oh dia gini 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 ya. Jadi sharing kami di situ sama guru lain, nggak mesti sama wali kelasnya yang lama gitu. Kalau sama wali kelasnya yang lama, ya ada juga. Sama saya begini-begini itu katanya kayak gitu. Udah ada saya coba begini. Jadi apa yang disampaikan wali kelasnya itu jadi masukan buat saya gitu bahwa Ananda Vino ini tidak bisa digitukan gitu karena kelihatan sekali bahwa Ananda Vino ini masih jauh tertinggalnya. Kalau kita paksakan dia mengikuti kita, kasihan gitu. Jadi saya bedakan dia sama yang lain. Jadi bagi saya dia tuh siswa anak yang spesial gitu. ya, Spesial karena dia agak berbeda cara belajarnya dengan yang lain begitu. iya, Jadi hal-hal yang bisa saya lakukan yang pertama saya akan sharing dengan kepala sekolah, saya akan ceritakan. Yang kedua, saya akan memanggil ibunda atau mama dari Vino tersebut ke sekolah. Saya akan sampaikan kembali. Jadi ini menjadi catatan kedua pemanggilan orang tua atas nama Vino dan mungkin dengan cara seperti ini, ibundanya mau dan bersedia bekerja sama membantu saya untuk mencerdaskan Nanda Vino ini bersama-sama begitu. iya, Itu hal-hal baik. yang akan saya Iya. lakukan. Ya, berarti dari pembicaraan kita hari ini bisa Ibu simpulkan ternyata Bu Widya sudah mendapatkan solusinya Iya. bagaimana cara mengatasi permasalahan yang Bu Widya hadapi, bagaimana apa yang akan Bu Widya lakukan, terus strategi apa yang akan Ibu terapkan untuk Ananda Pino dan Ibu juga yakin Bu Widya pasti bisa untuk menerapkan apa yang Ibu Widya pikirkan demi untuk mengubah Ananda Pino menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau boleh tahu Ibu, kapan rencananya Bu Widya akan menjalankan strategi pembelajaran ataupun program untuk terkhusus bagi Ananda kita Pino, Bu Widya? Ah, Insya Allah besok pagi saya mulai. Jadi tadi itu memang betul saya tidak terpikir mau mau berbuat apa lagi, tapi setelah berbicara dengan Bu Susi, baru saya terpikir bahwa mungkin cara itu adalah cara yang terbaik dan saya bersemangat pasti ini pasti bisa. Dan insya Allah besok pagi saya akan mulai koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Iya, baik Bu Widya. Mudah-mudahan pertemuan kita selanjutnya ke depan kita dapatkan kembali hal-hal peningkatan ya terhadap Ananda Pino ke arah yang lebih baik ya Bu Widya. Amin. Mhm. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, semangat Nah, Bu Widya ya, semangat. iya, iya, Ya, terima kasih banyak ya Ibu. ya, Jujur, saya pertama kali menelpon Ibu, saya ngasih kabar ke Ibu, ingin cerita ke Ibu, Bu Susi, karena saya merasa bingung, bingung sekali. Duh, udah gimana ini anak. Saya rasanya semuanya sudah saya coba, tapi dengan sharing dengan Bu Susi,
timbullah ide-ide saya gitu, ide-ide baru apa yang harus saya lakukan buat Ananda kita. Dengan berbicara dengan Bu Susi, saya terfikir, terbuka pikiran saya, dan ditambah dengan, eee, masukan-masukan dari Bu Susi, saya termotivasi, ditambah lagi dengan pepatah batu dan pisau tadi, saya berpikir, ya insya Allah ini pasti bisa. Iya, betul sekali. Terima kasih Saya banyak ya, Bu. ya, sama-sama Bu Widya. Ya, Makasih Ibu waktunya, maaf saya mengganggu. ya, sama-sama Eee, Bu. saya tutup ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bu Widya, apa kabarnya Bu Widya? Sudah lama kita nggak bertemu ya Bu Wid? Alhamdulillah kabar baik Bu Susi. Iya, kapan ya terakhir kita ketemu Iya, ya kemarin ya? iya, kemarin kita ketemu. Udah lama juga sih kita nggak ketemu ya Bu ya. Alhamdulillah akhirnya Iya. kita ketemu kembali. Nah, kesempatan ini, saya akan pergunakan sebaik-baiknya Bu. Ada sedikit mungkin, yang akan, Ibu bincangkan kepada, Ibu Widya. Boleh Ibu minta waktunya, sedikit Bu Widya? Silakan ya Bu Susi. Ada Iya, apa ya Bu ya? Kayaknya serius iya. sekali, penting ya Bu? Iya Bu Widya, begini Bu Widya, saya kebetulan kan, sekarang memegang kelas 6. Mhm. Jadi, dari, 36 jumlah, siswa di kelas, secara kategori kalau menurut saya dalam segi perilaku mungkin, standar lah ya gitu ya. Kalau nakal ya wajar-wajar saja ya gitu ya. Tidak adalah yang begitu ini, namun, yang begitu agak, mencolok gitu ke arah yang tidak baik. Namun, adalah anak yang kebetulan anak tinggal dia, Bu Wid, gitu. Mhm Anak mhm. tinggal ya, yang sudah 2 kali tinggal gitu. Jadi tahun ketiganya sama saya gitu, karena 2 gurunya sudah tidak mau lagi, kembali, untuk, bersama dia gitu. Mungkin, mereka Mhm. berpikir, alangkah baiknya jikalau Ananda, Fauzik ini, diletakkan ke saya gitu. Menurut mereka yang pertama, agar ada suasana baru ya mungkin karena mereka sudah 2 orang guru, si Fauzik ini, tetap, tinggal kelas gitu. Mana tahu dengan saya ada perubahannya. Nah, namun setelah berjalannya waktu ini saat ini gitu, ternyata, saya merasa kewalahan Bu Wid gitu, dengan Ananda Mhm. ini gitu. Memang, dari segi sikap dan perilakunya sangat, kurang baik gitu ya. Sulit saya untuk, mengatasi Ananda begitu. Karena Ananda ini agak sedikit, ini, apa, agak temperamen atau bagaimana gitu ya, Bu Widya. Mmm. Karena, di dalam kelas itu gitu kan, dia tuh cenderung lebih mungkin karena usianya lebih tua dari teman-teman lainnya, jadi di dalam kelas itu dia lebih cenderung ingin, mencoba mempengaruhi teman-temannya begitu. Karena saya juga, dapat, laporan dari wali murid yang lain bahwasanya, merasa, eee, anaknya gitu, agak sedikit, bandel, agak sedikit nakal setelah bergaul dengan si Fauzik ini gitu. Kemudian Mhm. anak juga, kurang fokus belajar gitu, agak sulit diatur anaknya di rumah gitu. Eee, Kurang baik, iya, Bu. kemudian dia temperamen, Mhm. kemudian, nilai dia juga gimana, Kalau Bu? ya itu, Bu. Jadi kalau dalam kelas itu, Bu, karena dia suka, kurang fokus, suka ngajak temannya bermain, ya otomatis, kalau belajar dia tidak konsentrasi gitu. Nilai apalagi gitu kan, nilai apalagi. Kadang-kadang, lain yang kita suruhkan tidak pernah lain yang dibuat. Nanti kita suruh kerjakan 10, cuma 2 yang siap kerjaannya gitu.
Terus sama kalau dikasih tahu dia tidak pernah, mau mengikut apa, arahan dari saya gitu. Terkadang cenderung melawan gitu, Bu, gitu. Jadi saya tuh Mhm, bingung, Bu, gitu kan. Kalau seandainya ini hal ini terus berlanjut gitu kan, saya takut gara-gara nanti satu orang ini, nantinya akan mempengaruhi, 35 orang lainnya begitu, betul eee, betul betul. Jadi karena nanti takutnya itu teman-temannya mengikuti gitu ya, ya, Bu, ya? benar Bu Widya gitu. Jadi, saya bingung Bu Wid gitu. Inilah, Mhm, kesempatan berjumpa sama Bu Wid inilah, saya bercerita sedikit longgarlah, mudah-mudahan di dada ini, mudah-mudahan nanti, eee, dengan, berkomunikasi dengan Bu Widya, saya termotivasi untuk apa yang harus saya lakukan gitu Bu Wid, gitu. iya iya, Bu, Mhm. saya paham tadi, berarti si Fauzik ini sudah bandel, eee, kelakuannya kurang inilah ya kan, kurang berakhlak, kemudian temperamen, Mhm. Iya. ditambah dengan nilai dia juga tidak, mem mem apa namanya itu, mendukung ya, nilainya Iya. itu juga rendah gitu. Mhm. Jadi kalau Ibu, guru yang baru sama Fauzik ini, udah 2 guru sebelumnya udah memegang Fauzik. Itu memang tidak ada, perubahan gitu ya, Bu, ya? Kalau menurut Ibu, ada nggak Ibu tanya ke guru Mhm. sebelumnya, sama Oh, ini iya. tahun ini kayak mana, ada nggak kemajuannya, Bu? Oh, ada, gini Bu Wid, jadi karena saya selama ini merasa ini satu kendala bagi saya pikirkan, apalah akal saya supaya bisa saya mengatasi masalah si Fauzik. Yang saya lakukan pertama tuh Bu Wid, yang terutama saya berkolaborasi dengan guru-guru sebelumnya, gitu. Iya iya iya, Saya mencoba mencari, akar permasalahannya, latar belakangnya, bagaimana dia waktu dia, masih sama mereka gitu, dari kelas A dan kelas B betul, itu. Ternyata betul. Bu Wid, Ya? eee, seperti itu juga begitu, apa yang saya alami saat ini ya begitu juga yang terjadi pada, 2 guru sebelumnya begitu Bu Wid, gitu. Cuman Berat saya nggak patah arang gitu kan, saya coba juga bagimanalah caranya gitu kan. Saya mmm, cari dalam-dalam, mhm, apa sebenarnya, melatar belakangi si Fauzik ini sehingga dia, bertingkah laku sedemikian rupa, terutama dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Itu yang pertama saya lakukan Bu Wid, ternyata, iya saya dapatkan hal yang sama juga, iya Kemudian iya saya iya, coba lagi yang kedua Bu Wid, cara yang mmm, kedua. Cara yang kedua itu saya lakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada dia, mmm, face to face gitu ya, bicara empat mata mmm, dengan Ananda ini gitu kan. Saya mau mmm. tahu juga bagaimana, latar belakangnya apa sih penyebabnya, kenapa sih Mmm, Fauzik seperti ini, saya tanyakan, bagaimana, mhm, eee, bagaimana komunikasi antar 2 arah, saya dan diri, mhm, Ananda. Jadi setelah saya tanya-tanya Bu Wid, dengan Ananda ternyata, ya begitu Bu Wid, Ananda ini, di rumah, setelah pulang sekolah gitu, ternyata apa pun keinginannya tuh dibolehkan gitu dari orang tuanya gitu. mhm, Misalnya contohnya dia mau ke mana, dia atau mau iya, kegiatan apa, misalnya walaupun itu kegiatannya misalnya contohnya, yang tidak baik ya, contohnya menurut saya, ini, dia pernah mengungkapkan, "Kalau saya Bu, kalau di sekolah tuh Bu ya, kalau saya, kalau saya yang penting saya udah sekolah, kalau pulang sekolah saya mau main HP sih nggak apa-apa, saya udah" mmm, gitu Bu Wid, gitu. Jadi ternyata Ananda ini menggunakan gadget itu tanpa ada batasan gitu. jadi Jadi tibanya di rumah dia tidak belajar gitu ya, Bu, iya, ya? gitu, yang penting dia sekolah gitu. Kalau di rumah ya pokoknya dia udah pergi sekolah pada hari itu ya, dia bebas menggunakan gadget gitu. Terus saya tanyakan Iya, juga, "Kamu tidur malam jam berapa?" Saya mhm, bilang kayak gitu kan, "Bu, iya Bu, kadang agak malam Bu." Kadang-kadang ya mungkin karena di luar kontrol orang tua, mhm, karena dia memegang gadget itu, orang tua mungkin, sibuk dengan kegiatannya tanpa mengetahui bahwa anak ternyata sudah malam belum tidur gitu. Sehingga tidur. kadang-kadang Bu Wid, dalam kelas juga dia tidur gitu. Mungkin Iya karena iya iya tidurnya iya lama iya. gitu. Iya, Jadi itulah Bu Wid. jadi karena, keasikan main HP jadi lupa waktu
waktu, lupa waktu sehingga dia, Bu dia larut Wid. tidur. Ya, kemudian, itu terus, saya juga tanyakan, "Nah, kamu kalau di rumah bertemannya dengan siapa?" Saya tanyakan, saya penasaran kan, Bu Wid. Saya tanya, Hmm, "Kok di rumah, Bu, saya mainnya, oh, bukan dekat rumah, Bu." "Terus kamu mainnya di mana?" "Saya mainnya di Simpang Kualu, Bu. Ada di situ, Bu, tempat cucian motor. Nah, saya di situ mainnya, Bu," kata dia. jauh? Ternyata iya, jauh dari rumah. Ternyata Bu Wid, teman-teman dia itu tidak seusia dia Bu Wid, gitu. Oh, begitu. Jauh Ya, di ya, atas ya. usia dia, begitu. Jadi mungkin kemungkinan menurut saya Bu Wid, dia berlaku seperti itu yang pertama, mungkin dia karena kurang kontrol dari orang tua, ya, Mm-mm. keduanya dia berteman atau bergaul dengan orang yang tidak seumur dengan dia, begitu Bu Wid, gitu. Iya, 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 iya. Oh, Jadi gitu. menurut saya perhatikan, jadi dari tadi itu memang dia mainnya sama orang yang dewasa, kemudian Mhm. dikasih kebebasan menggunakan handphone, kemudian karena dia bebas main handphone, jadinya dia tidak terkontrol tidurnya, sehingga di kelas dia tidur, jadinya kan karena malam dia bermain HP. Oh, Iya. jadi itu kompleks sekali ya Bu ya masalahnya. Iya, Bu Tapi Bu Wid. Susi tadi sudah menggali secara face to face kebiasaannya di rumah juga. Ah, Iya. sekarang menurut Bu Susi, solusi apa yang bisa Bu Susi berikan kembali cara Iya, lain gitu iya. Udah untuk terpikir Ananda kita Fauzik ini? iya, udah terpikir sih Bu Wid, karena udah Hmm, beberapa cara udah saya coba, saya tingkatkan hmm, lagi cara yang lain gitu Bu Wid. Mungkin hmm. saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, yang Ya, terutama yang ya, paling ya, jelas ya. saya sama kepala sekolah masalah Ananda Hmm, ini, yang terutama paling penting itu mungkin berkolaborasi dengan orang tuanya. Saya akan mencoba hmm, nanti bertemu langsung dengan orang tuanya, menggali lebih dalam, latar belakang mengapa Fauzik ini bertingkah laku yang tidak sesuai dengan dirinya gitu sebagai seorang pelajar Bu Wid. Mungkin saya akan hmm. tanya ke orang tuanya bagaimana dia di rumah. Nah, pokoknya nanti saya akan lakukan mungkin setiap bulannya saya akan berkolaborasi dengan orang tua. Saya akan buat buku penghubung ya, saya akan lihat nanti perkembangan-perkembangannya melalui buku penghubung itu yang akan saya catatkan perkembangan Ananda berdasarkan kolaborasi dengan orang tuanya dan juga saya akan lihat kembali perkembangan pada Ananda Pozik setelah saya berkolaborasi dengan guru sebelumnya dengan kepala sekolah dan juga dengan orang tuanya gitu Bu Hmm. Widya. Hmm. Menurut Bu Susi, apa yang Bu Susi usahakan ini tercapai nggak nanti kira-kira tuh ya? Menurut hemat saya, insya Allah mudah-mudahan tercapai Bu Wid gitu. Karena kan kita ketahui bahwa biasanya anak tuh lebih lama waktu di rumah, orang tuanya, kadang lebih takut dengan orang tuanya. Mudah-mudahan dengan saya berkolaborasi dengan orang tuanya, dia berubah Bu Wid gitu, lebih takut gitu, lebih lebih bisa, merubah dirinya kepada hal-hal yang lebih baik, ke depannya Bu Wid. Mhm. Oke, baiklah Ibu. Tadi udah Ibu sampaikan itu solusinya. Jadi, kapan rencana Bu Susi untuk memulainya itu kapan? Rencananya, saya akan lakukan besok, Bu Wid. Saya akan, Hmm, ketemu sama orang tuanya, saya akan bahas masalah ini, Bu Wid. Begitu, Bu Wid. hmm, Ya, oke. Bagus. Menurut saya apa yang Bu Susi sampaikan tadi itu sudah bagus. Itu iya, sangat tepat sekali karena kita sudah melibatkan eh, gurunya yang lama, melibatkan orang tuanya, kemudian sama kepala sekolahnya juga. Bahkan kita sudah face to face dengan anak mengetahui latar belakang Ananda atau si Fauzik tadi sehingga eh, solusi yang Ibu Susi sampaikan itu sudah bagus. Sekarang mhm, usaha Bu Susi untuk mencapainya semoga dengan yang solusi atau program yang Bu Susi inginkan tadi ini bisa terwujud karena Ananda kita itu adalah calon penerus bangsa. iya. Kita ingin Ananda kita ini bisa sukses berhasil meraih masa depannya. Iya. Semangat Bu Susi ya, Iya, Insya terima Allah. kasih Bu Wid. Alhamdulillah Bu Wid, saya rasanya lega setelah berbicara dengan Bu Wid, saya termotivasi ya untuk menjalankan program ini, mudah-mudahan, saya bisa, mencapai apa yang saya harapkan ya Bu Wid.
Amin, amin. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu Wid, mudah-mudahan pertemuan kita selanjutnya, saya akan Amin. bisa, menceritakan hal-hal yang, baik yang meningkat dari Ananda Fauzig, dari hal jelek menjadi hal yang lebih baik lagi Bu Wid ya. Terima kasih banyak waktunya Bu Wid. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.